Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita selalu bersama-sama memanjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmatnya lah semua kita masih bisa beraktivitas dalam rangka untuk memenuhi semua kebutuhan hidup kita, baik kebutuhan hidup duniawiyah dan tak kalah pentingnya kebutuhan hidup ukhrawiyah, dan itu lebih utama karena kehidupan dunia hanya bersifat sementara, kehidupan akhirat bersifat abadi. Dan persiapan hidup di negeri akhirat kita sudah pahami semua adalah ibadah. Ibadah wajib dan ibadah sunnah itu adalah bekal hidup di negeri akhirat. Ya, kemudian dari itu mari pula kita selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wasallam. Dengan selalu bersalawat kepada beliau, insyaallah kita akan mendapat syafaatnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, insyaallah kajian kita pada malam yang berbahagia ini adalah makna dan hakikat kurban. Ini perlu kita perbaharui kembali pemahaman kita tentang masalah kurban. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sungguh orang-orang yang membencimu yang terputus dari rahmat Allah. Ini perlu kita pahami apa makna dari ayat ini. Apakah betul nikmat telah banyak yang kita rasakan selama ini? Jawabannya, Allah sendiri sampaikan di dalam Al-Quran, wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mau menghitung-hitung nikmatku, kalian tidak dapat menghitungnya. Nikmat di sini jangan diartikan secara sempit, ya berupa materi atau uang. Di sini banyak orang keliru, nanti dia katakan nikmat kalau berbentuk materi atau uang. Itu keliru. Nikmat yang tidak bisa kita rupiahkan adalah nikmat kesehatan. Ini baru satu nikmat yang Allah berikan ke kita, dan itu sudah tidak bisa dirupiahkan. Nikmat kesehatan. Bahkan orang korbankan uangnya, materinya untuk mengembalikan kesehatannya. Ini baru satu poin. Jadi Allah Subhanahu wa taala
telah menyatakan kepada kita bahwa sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak. Lalu apa maksud dan tujuan Allah sehingga dia mengatakan fasholli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah salat dan berkurbanlah. Pertama, Allah menyuruh kita laksanakanlah salat. Salat itu dari akar kata wasalah. Apa artinya wasalah? Penghubung antara kita dengan dia. Jadi salat itu adalah alat penghubung antara hamba dengan Allah. Kenapa perlu adalah namanya penghubung antara hamba dengan Allah? Ketahuilah bahwa semua kebutuhan hamba dari Allah. Kita lahir di muka bumi ini, Allah sudah ingatkan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Allah telah mengeluarkan kita dari perut ibu, tidak ada sesuatu yang kita tahu, nol semua. Wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Dan Allah memberikan pendengaran, penglihatan dan hati, la'allakum tashkurun, agar kalian mensyukurinya. Jadi ini pertanda bahwa manusia hadir di muka bumi ini tidak ada apa-apa dia bawa. Nah, disinilah pentingnya salat, karena salat itu adalah alat penghubung antara hamba dengan Allah, karena kebutuhannya hamba semuanya dari Allah. Lalu bagaimana cara sehingga kebutuhan kita semuanya dari Allah? Ada namanya rahmat, ada namanya berkah. Jadi rahmat dan berkah itu kebutuhan pokok kita di dunia. Jadi saya gambarkan, tubuh kita ini diibaratkan HP. Ya, tubuh kita diibaratkan HP. Apa artinya HP bagus kalau tidak ada signal? Nah, signal itulah ia menjadi penghubung. Kalau ada signal, lancar apa yang mau kita kirim, WA, video dan seterusnya. Itulah gambaran. Jadi salat itu harus diperbaiki. Inilah sehingga dikatakan Allah fasholli li rabbika, laksanakan salat. Jadi salat itu sudah jelas bahwa penghubung, karena kebutuhan kita ada sama Allah. Itu yang pertama maknanya, sehingga Allah katakan fasholli li rabbika. Lalu kenapa Allah sandingkan dengan fasholli li rabbika wanhar? Apa hubungannya kalimat wanhar? Apa artinya wanhar? Menyembeli binatang, menyembeli binatang atau berkurbanlah. Ketahuilah bahwa kita menyembeli binatang, apa makna pada diri kita? Maknanya di dalam tubuh kita ada nafsu binatang, ada nafsu binatang.
dan nafsu setan. Nafsu binatang ini yang bersemayam pada diri manusia, dan juga nafsu setan yang bersemayam pada diri manusia, inilah yang menghalangi hubungan kita kepada Allah. Inilah yang menghalangi hubungan kita kepada Allah. Nafsu setan. Jadi nafsu setan ini yang bersemayam pada diri kita, pernah suatu ketika setan itu datang menghadap kepada Allah. Wa izzati wa jalali ya Rabb, dengan kemuliaanmu, dengan keagunganmu ya Allah, madama arwahum fi ajasadihim, selama masih ada rohnya di dalam tubuhnya, saya akan sesatkan. Selama ada rohnya di dalam tubuhnya, saya akan sesatkan. Di riwayat yang lain, ada 6 penjuru, depan, belakang, samping kiri, samping kanan, atas dan bawah. Setan meminta kepada Allah. Apa kata dia? Saya akan sesatkan anak cucu Adam dari segala penjuru. Lalu kesimpulannya pada kisah tersebut, 4 penjuru diberikan kepadanya, hanya 2 penjuru saja diberikan anak cucu Adam. Nah, ini yang perlu kita ketahui. 4 penjuru, depan, belakang, samping kiri, samping kanan, itu medannya iblis. Ya, medannya iblis. Atas dan bawah medan kita. Artinya apa? Atas artinya perbanyak doa, bawah perbanyak sujud alias salat sunat. Jadi medan kita itu atas dan bawah jangan disia-siakan. Perbanyak doa, perbanyak sujud salat sunat. Karena 4 penjuru itu sudah dikuasai oleh iblis setan. Kekuatan apa yang dilakukan manusia tidak bisa melawannya kalau itu sudah 4 penjuru itu. Memang medannya. Makanya di sini ada 2 arah, atas dan bawah, jangan disia-siakan. Saya melihat dan mengamati sekarang, masih banyak saudara-saudara kita malas doa bersama. Ada yang memberikan informasi bahwa tidak ada doa bersama, itu keliru. Jadi kalau ada yang benarkan itu dibantu dengan bisikan setan. Mohon maaf. Selagi ada kesempatan berdoa, karena itu medan kita. Jadi kalau ada yang mengatakan tidak ada doa bersama, malas doa bersama, hati-hati ki. Setan itu pengaruh kita. Kan ini ada 4 penjuru kan? 4 penjuru sudah dikuasai setan. Nah, itu tadi pernyataannya, wa izzati wa jalali ya Rabb, dengan kemuliaanmu, dengan keagunganmu ya Allah, selama ada rohnya dalam tubuhnya, saya akan sesatkan. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita solusi dari gangguan tadi itu. Apa kata beliau? La yahruzu nafsahu minasyaitan illa bidzikrillah. Kalian tidak bisa lindungi dirinya, bentengi dirinya dari gangguan setan illa bidzikrillah,
kecuali berzikir kepada Allah. Nah, berzikir di sini luas penafsirannya. Doa masuk dalam bingkai zikir, banyak sujud masuk dalam bingkai zikir. Jadi zikir itu ada namanya zikir fi'liyah, zikir qauliyah, dan zikir qalbiyah. Jangan diartikan secara sempit zikir itu hanya di ucapan, itu sempit. Zikir secara luas itu bermakna ibadah, doa ibadah, salat sunnah lebih-lebih. Jadi kalau kita tidak mau dikuasai iblis, setan, jin dalam hidup kita, dua arah ini jangan disia-siakan. Lalu Rasulullah SAW mengingatkan lagi, ad-du'a'u silahul mu'min wa nurus samawati wal ard. Ya. Ad-du'a'u silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Doa itu adalah senjatanya orang-orang beriman. Jadi namanya senjata itu alat untuk menghadapi musuh. Musuh yang nyata adalah setan. Nah, setan itu untuk menghadapi mereka itu bukan pakai senjata yang berbentuk fisik, tapi doa, zikir. Terus lagi wa imaduddin, tiang agama. Jadi tiang itu artinya kuat. Jadi maknanya kalau mau kuat batinnya, doanya harus diperbanyak. Lalu yang ketiga, wa nurus samawati wal ard. Doa sebenarnya itu adalah cahaya langit dan bumi. Apa maknanya? Agar terang hidup kita di dunia, jelas arah hidup kita di dunia. Nah, inilah sehingga pentingnya namanya doa. Lalu arah bawah, perbanyak sujud, adalah sholat sunnah. Jadi sholat sunnah itu ada namanya sholat sunnah muakkad, ada gairu muakkad. Jadi sebaiknya kalau kita laksanakan sholat sunat sesuai dengan petunjuk. Jangan sampai kita melaksanakan sholat sunat tidak sesuai dengan petunjuk. Apa kata Nabi? Man amila amalan laisa minni fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan saya tidak pernah contohkan, itu tertolak. Berarti nanti capek, sia-sia. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi sholat sunat yang pertama muakkad, ya lengket langsung kepada sholat 5 waktu. Kita mulai dari sholat subuh. Sholat sunnah muakkad 2 rakaat sebelum sholat subuh. Rugi kalau kita tidak lakukan itu. Kenapa rugi? Nabi mengatakan, rak'atal fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunat sebelum kita melaksanakan sholat subuh, pahalanya kata Nabi lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi artinya apa? Kesempatan untuk menjadi kaya raya di akhirat. Karena semua dasar kehidupan di akhirat itu di dunia semua kita siapkan. Jadi semua dasar kehidupan di akhirat di dunia semua kita siapkan. Apa kata Rasulullah? Ad-dunya mazratul akhirat. Dunia itu adalah ladang akhirat. Ya, disitulah dipahami bahwa kebutuhan hidup kita di akhirat dasarnya di dunia. Di akhirat itu sisa menunggu pembalasan. Buktinya apa? Maliki yaumiddin, itu kata Allah di dalam surah Al-Fatihah, yang memiliki hari pembalasan.
Jadi situlah kita pahami bahwa ternyata akhirat itu sisa pembalasan dari amal yang dilakukan waktu dunia. Kalau bagus amalan kita selama di dunia, maka balasannya surga, nikmat terus. Tapi kapan jelek perilakunya di dunia, maka balasannya neraka, susah terus. Jadi dunia susah senang silih berganti, memang tempatnya. Di akhirat ada yang nikmat terus, tidak ada lagi susah. Ada yang susah terus, tidak ada yang nikmat. Itu perlu dipahami garis besarnya. Ya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah sunnah yang pertama tadi, rugilah kita kalau tidak dilakukan itu. Kemudian duhur, salah sunat muakkad 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudahnya, itu muakkad. Ya, sebentar kalau gair muakkadnya, ini muakkadnya dulu. Jadi 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudahnya, itu muakkad. Kemudian 2 rakaat sebelum asar, muakkad. 2 rakaat sesudah maghrib, muakkad. 2 rakaat sesudah isya, muakkad. Jadi totalnya 12 rakaat. Keterangan dari baginda Rasulullah, siapa yang mengamalkan 12 rakaat berkesinambungan, menenungan istilahnya nasa ujie, maka dibangunkan istana di surga. Lalu ada namanya lagi gair muakkad. Jadi gair muakkad itu tambah lagi 2 rakaat sesudah duhur, itu gair muakkad. Jadi yang mau saja, mau tambah boleh, itu gair muakkad. Kemudian 2 rakaat lagi sebelum asar, jadi 4 rakaat dengan muakkad, yang mau. Ini susunannya toh. Kemudian maghrib 2 rakaat sebelumnya itu gair muakkad. Karena Rasulullah di situ ada mengatakan, sallu qabla maghrib, sallu qabla maghrib, sallu qabla bima syi'ta. Jadi salatlah sebelum maghrib 2 rakaat, salat sebelum maghrib bagi yang mau. Jadi keliru lagi orang kalau mengatakan tidak ada salat sunnah sebelum maghrib. Itu sudah jelas hadisnya. Kedudukannya itu gair muakkad. Kemudian setelah sholat maghrib 2 rakaat itu muakkad. Mau tambah lagi awabin 6 rakaat, 2 itu awabin namanya, semata-mata pendekatan kepada Allah. Jadi itu bagusnya kalau kita pahami semua, jadi termotivasi kita melaksanakan. Jadi jangan hanya ikut-ikutan, ilmui. Al ilmu qabla al qauli wal amal. Ilmui dulu sebelum kita ucapkan dan sebelum kita lakukan. Karena kapan dilakukan dan tidak diilmui, itu sia-sia. Kemudian 2 rakaat sebelum isya itu kedudukannya gair muakkad. 2 rakaat sesudah isya muakkad, tambah lagi ada lagi 2 rakaat itu gair muakkad, jadi 4 boleh. Apalagi kedudukannya, fadilahnya, siapa yang laksanakan sholat sunat 4 rakaat setelah isya sebelum dia berdiri dari tempat duduknya, maka diberikanlah pahala seperti turunnya Lailatul Qadar. Inilah amalan-amalan sunnah yang kita harus perbanyak supaya kita tidak dikuasai iblis, setan, jin dalam kehidupan kita.
Karena ini musuh. Kenapa saudara-saudara kita banyak yang malas melakukan sholat atau ibadah-ibadah? Karena bisikannya itu tadi. Jadi kalau tidak ada amalan-amalan seperti itu, tersiksalah terus kita di dunia. Dan kasihan nanti kalau tersiksa di dunia hidupnya, lalu tibalah ajalnya menjemput lebih tersiksa lagi di akhirat. Sangatlah rugi. Nah, inilah pentingnya ya pengajian seperti ini, kita saling mengingatkan. Karena tugas pokok kita sebenarnya tinggal di dunia hanya ibadah, Pak. Apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Jadi tugas pokok kita sebenarnya tinggal di dunia ibadah. Ibadah itu adalah persiapan hidup yang abadi nanti. Jadi begitu ya. Ya hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya lanjut dari itu, sifat binatang yang ada dalam tubuh kita ada dua. Ada namanya bahimia, ada namanya syabuiyah. Ini ada pernah perdebatan tentang kurban. Ada yang mengatakan bagaimana kalau kurban itu tahu binatang disembeli, dibagi-bagi saja uangnya. Ada pemahaman belakangan ini mau robah itu. Katanya lebih berguna kalau uang, karena kalau binatang tidak selamanya orang makan daging. Itu pemahamannya. Nah, jadi saya katakan gini, Rasulullah mempraktekkan itu, berkurban memang menyembelih binatang, bukan uang dibagi-bagi. Sedekah lain juga poskonya. Nah, saya dapatkan di sini, ternyata maknanya harus binatang disembelih karena ada sifat binatangnya manusia. Ada sifat binatangnya manusia. Itulah sifat binatang yang bersemayam dalam tubuh manusia, itu yang harus disembelih. Ya, itu yang harus disembelih. Karena kapan tidak, maka muncullah manusia itu namanya biadab. Jadi kapan manusia muncul namanya biadab, dia rela bunuh sesamanya dan seterusnya, itulah sifat binatangnya. Nah, inilah maknanya harus disembelih setiap tahun. Itu maknanya, sehingga kita disuruh menyembelih. Jadi logikanya, siapa yang tidak berkurban lalu ada kelonggaran pada dia, berarti dia memelihara sifat binatang pada dirinya. Makanya jangan heran kalau masih sifatnya seperti binatang. Seperti apakah sifat binatang dalam tubuh manusia? Pertama tadi adalah bahimia. Apa yang dimaksud sifat binatang bahimia? Binatang jinak. Jadi bahimia itu binatang jinak. Kita lihat binatang jinak. Kalau kita selalu kasih makanan pagi, sore, setiap hari begitu, pasti jinak sama kita. Nah, manusia, kalau kita selalu kasih sesuatu dan seterusnya, itu dekat sama kita, lengket sama kita. Itu contoh. Nah, contoh lagi, ini contoh saja ya. Kalau maulid dengan Isra Mi'raj, di situ nampak sekali itu jiwa binatang saudara kita. Di mana? Di maulid. Karena ada makanan, ada panten, sokot, telur. Jadi begitu gambarannya. Jadi kapan ada makanan dan berebutan di situ, itu binatang sebenarnya. Dan itu tidak bisa disingkirkan. Hanya kita harus kendalikan. Ya, karena itu bahagian daripada diri kita. Nah, terus yang kedua, nafsu binatang syabuiyah, ganas, ya, buas. Nah, kita lihat binatang buas. Katakanlah
anjing. Kalau ada tulang kambing, tulang sapi, itu rebutan. Dek gaga reke asu reke maka daya ini yono. Nah, kita lihat di lapangan. Kalau ada sesuatu seperti itu, apa yang terjadi? Rebutan. Kasih contoh lah. Ya. Sesuatu yang menyenangkan pada dirinya. Ini sebenarnya ada nanti tersinggung kalau disebut ya. Tapi ini kan pelajaran, kita tidak bermaksud menyinggung. Yang siku kiri, siku kanan tendang, berebutan. Bisa dipahami toh? Mengejar ini dan seterusnya. Rela hancurkan nama saudaranya untuk ini. Itu binatang buas itu. Apakah dibenarkan dalam agama? Tidak. Ini yang melanda dunia. Makanya ajaran agama harus tampil meluruskan. Kalau kita begitu terus, maka tersiksalah hidup. Siku kiri, siku kanan tendang, rebutan lagi. 5 tahun yang akan datang begitu lagi. Jadi di situ nafsu binatangnya yang main. Nah, apakah harus disingkirkan? Tidak, diluruskan. Bagaimana cara meluruskan atau mengendalikannya? Ya, kalau saya, cara mengendalikan hal-hal yang seperti itu, ambil prinsipnya ketika kita mau salat berjamaah. Coba kalau kita salat berjamaah, apakah imam rebutan untuk ke depan? Tidak. Kan imam itu kan pemimpin. Pernahkah kita lihat di masjid itu rebutan imam mau jadi imam? Kalau ada 2-3 ulama pasti saling dorong-mendorong. Kita mi. Ini sebenarnya yang hilang. Nah, tentu pasti tahu kalau imam itu harus tampil dalam segala hal, harus mantap mulai dari ilmunya, ya toh, tingkah lakunya, gerak geriknya, ya, cara, pokoknya semuanya harus mantap. Nah, inilah sebenarnya yang diharapkan dalam kepemimpinan di masyarakat. Tapi langka, sulit, berat. Kalau sistem kepemimpinan imam masjid yang mau diambil. Jadi itu sehingga kalau mau aman sebenarnya dalam satu instansi atau negara atau apa, ilmu yang harus diutamakan. Ilmunya. Di masa Abbasiyah, ini sejarah, Islam jaya lebih 1 abad, lebih 100 tahun. Di situ dominan adalah ilmu. Ya, samalah juga kalau kita angkat imam, ilmunya dulu. Lalu yang kedua, akhlaknya. Yang ketiga, umurnya. Itu saja indikator. Ilmu diamalkan pasti otomatis akhlak bagus. Ya, kemudian umur supaya berwibawa sedikit kalau berumur nih orang. Ya, contoh toh, kalau umur 40 tahun jadi pemimpin itu kan berwibawa nih. Tapi coba dari ke pemimpin umur 20 tahun atau 15 tahun jadi pemimpin, kan kurang berwibawa. Nah, yang bagusnya kalau berwibawa kita punya pemimpin. Ya, kan begitu. Ini aturan agama. Ya, supaya masalah jangan terlalu banyak dan jangan terlalu berlarut. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kita kembali bahwa di dalam tubuh manusia memang itu sifat tadi itu sifat binatang dan sifat setan itu yang harus kita berantas dalam kehidupan kita dengan melalui kurban.
Lalu lanjut kala Rasulullah SAW, ala innal uduhiyata minal a'malil munjiyah tunajji sahibiha min syarrid dunya wal akhirah. Ingatlah, sesungguhnya kurban itu adalah suatu amalan penolak bala. Tunajji sahibiha min syarrid dunya wal akhirah, menjadi penolak bala bagi pelakunya. Jadi tertolaklah mara bahaya bagi orang yang berkurban min syarrid dunya wal akhirah, dari seluruh kejelekan dunia dan akhirat. Jadi ini manfaat daripada kurban, bahwa sesungguhnya berkurban itu adalah penolak bala dari semua keburukan atau kejelekan dunia dan akhirat. Tumakala Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW mengingatkan lagi, ya ayuhan nas, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin uduhiyata. Hai sekalian manusia, sesungguhnya setiap rumah tangga atau satu keluarga, fi kulli am, setiap tahun, uduhiyata, berkurbanlah. Jadi ini Nabi mengajak kita, ya ayuhan nas, hai sekalian manusia, inna ala kulli ahli baitin, sesungguhnya setiap rumah tangga, setiap keluarga, setiap tahunnya seyogianya berkurbanlah. Ada apa dengan kurban? Wa fi riwayat ukhra, khiyar ummati yudahun wa syirar ummati la yudahun. Umatku yang terbaik dia berkurban, wa syirar ummati la yudahun. Umatku yang terburuk dia tidak berkurban. Jadi ini renungan buat kita dari beberapa hadis yang disampaikan ini, bahwa saya berkesimpulan kurban itu sangatlah penting buat kita. Pertama, penolak bala. Yang kedua, pembuktian iman dan takwa. Yang ketiga adalah sarana penghubung ya kepada Allah dan kepada sesama manusia. Kemudian yang terakhir, menjadi umat yang terbaik di mata Nabi. Ya hadirin hadirat yang dirahmati Allah, saya rasa itulah barangkali